Shalom, selamat pagi buat anak-anak kelas 7 yang baru bergabung di SMP Mahanaim. Walaupun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara tatap muka dalam belajar, diharuskan secara pembelajaran jarak jauh. Semoga itu tidak mengurangi sukacita kita dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Untuk anak-anak kelas 7 di SMP nanti kalian akan membahas banyak hal-hal menarik, salah satunya di pelajaran IPA yang dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Novelina Simbolon. Kita akan mengeksplor atau mempelajari banyak hal di pelajaran IPA. Untuk materi yang pertama sekali di pelajaran IPA, kita akan membahas hal yang paling dasar, yaitu objek IPA dan pengamatannya. IPA itu seperti yang kita ketahui bersama, IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu ini ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Apa saja yang ada di alam sekitar kita, tentu kamu sudah tahu ya. Yang pertama ada makhluk hidup, yang kedua ada makhluk atau benda tak hidup. Coba kamu lihat di layar, di sini makhluk hidupnya ada banyak ya. Ada kura-kura, ada tumbuhan, ada ikan, ada katak, ada burung elang dan lain sebagainya. Kemudian kalau makhluk atau benda tak hidup, ada matahari, ada air, ada tanah dan lain sebagainya. Kemudian itu semuanya yang tadi saya sebutkan disebut sebagai objek IPA. Jadi objek IPA itu ada dua, objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik itu objek yang terdiri dari makhluk hidup ya. Kalau di sekitar kita itu atau di sekitar rumah kita banyak objek biotik atau makhluk hidup yang bisa kita amati. Misalnya tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kemudian kalau objek abiotik, ini objek yang terdiri dari benda-benda mati atau benda-benda tak hidup ya. Di sekitar kita juga banyak, ada awan, ada angin, ada air, ada matahari, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita di IPA ada 3 langkah yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan penyelidikan ya. Yang pertama ada pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan itu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Misalnya ketika kamu mengamati temanmu, kamu melihat bentuk wajahnya, warna rambutnya, kemudian tinggi badannya, berarti kamu sedang mengamati temanmu dengan menggunakan alat indera. Ketika kamu mencium bau suatu parfum, ketika membeli misalnya, kamu sedang menggunakan alat indera. Kemudian ketika kamu mengamati virus atau bakteri menggunakan mikroskop, berarti kamu sedang menggunakan alat peraga ya. Langkah yang kedua itu adalah inferensi. Apa itu inferensi? Setelah kamu mengamati, kamu merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya ketika kamu mengamati burung elang, di sini kamu merumuskan ciri-cirinya. Misalnya memiliki sayap, memiliki paruh, tubuhnya ditutupi bulu, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah komunikasi. Setelah kamu mengamati, kemudian membuat inferensi atau merumuskan masalah, yang ketiga itu kamu menyampaikan hasil pengamatannya, menyampaikan apa yang dilihat dalam berbagai bentuk. Ini contohnya bisa dalam bentuk tabel, kurva, grafik maupun bagan ya.
Jadi untuk pertemuan pertama kita sampai di situ dulu. Sebagai bahan evaluasi, saya besok akan membagikan di Google Classroom dengan durasi sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sampai jam 8 malam saya tunggu tugasnya di Google Classroom hari Selasa, dikerjakan di sana dan nanti di sana akan saya nilai ya. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom, salam sehat dan tetap semangat.